Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi karena pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan nikmat iman, nikmat sehat dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah komputer dan jaringan dasar. Sebelum dimulai perkuliahan kali ini, izin terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Dadan Rahmat, Magister Teknik Informatika di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan terlebih dahulu saya akan mencoba memaparkan kontrak perkuliahan di mata kuliah komputer dan jaringan dasar. Adapun dalam perkuliahan kali ini kita akan banyak melakukan diskusi, presentasi dan praktikum kaitan dengan komputer dan jaringan dasar ini di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di perusahaan, instansi, dan dimanapun yang mereka instansi tersebut pasti sudah ada yang menggunakan jaringan komputer berbentuk LAN maupun MAN. Ya. Adapun untuk komponen penilaian kita peroleh dari individu, persentase kelompok, ya, dan kerja individu praktikum. Karena di mata kuliah ini kita kebanyakannya itu praktikum, ya. Praktikumnya itu kita katakanlah untuk praktikum itu 60%, untuk 40%-nya itu kita peroleh dari UTS, UAS, dan kehadiran 40%. Jadi diperoleh sampai dengan 100%. Nah, perlu adik-adik mahasiswa di sini, adapun tujuan mata kuliah komputer dan jaringan dasar ini, poin-poin yang dibahasnya itu adalah misalkan tentang komputer dasar yang meliputi konsep jaringan, topologi, model OSI atau 7 OSI layer, Open System Interconnection, TCP/IP layer, pemasangan kabel yang dapat digunakan sebagai media transmisi dan penghantar data, konfigurasi dalam berbagai data pada satu jaringan dengan berbeda sistem operasi, mengklasifikasikan alamat identitas numerik komputer yang akan diimplementasikan pada sebuah jaringan dengan cara client server, serta mata kuliah ini sebagai penunjang dasar mahasiswa untuk dilanjutkan ke mata kuliah berikutnya di semester selanjutnya, yaitu jaringan komputer 2. Perlu adik-adik ketahui di sini dasarnya itu mata kuliah komputer dan jaringan dasar itu minimal ketika di komputernya itu sudah menempuh atau sudah lulus mata kuliah perakitan komputer. Jadi ketika di perakitan komputer, mulai dari merakit komputer, mengenal perangkat-perangkat hardware komputer dan software, setelah itu lulus maka dilanjutkan dengan mata kuliah komputer dan jaringan dasar ini. Jadi setelah mengetahui bagaimana cara kita merakit komputer dan lain sebagainya, hardware, karena di situ ada keterkaitannya. Ada yang namanya misalkan jack RJ45 yang dimasukkan ke komputer maupun di PC maupun di laptop, ya. Jadi ketika sudah mengetahuinya dan lulus mengenal perangkat-perangkatnya, maka akan langsung dilanjutkan ke mata kuliah ini. Oke. Adik-adik yang Bapak banggakan di sini, adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan di sini yang akan Bapak sampaikan ada 12, ya. Yang pertama ada mengenai konsep jaringan, topologi jaringan, ya, bagaimana kita membedakan ada topologi ring, bus, dan star, ada jaringan LAN dan MAN, ya. Di situ kita akan analisis.
Yang kedua mengenai model referensi Open System Interconnection TCP/IP layer ya. Dijelaskan bagaimana sih komputer itu bekerja dari satu kota ke kota yang lainnya atau dari tempat yang local area network sehingga dari klien ke server itu tersampaikan. Nah, itu adanya di materi tentang OSI layer. Nah, adapun untuk yang ketiga adalah kita mulai praktikum dengan yang namanya proses pengkabelan. Ya, proses pengkabelan di sini itu kita praktikum, ada jenis pengkabelannya tuh crossover dan strike. Ditambahkan lagi dengan sesuai dengan perkembangan zaman ada yang namanya kabel fiber optik. Jadi 3 komponen itu yang akan kita praktekkan. Dari mulai terpisah sampai dengan jadi dan bisa digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah PGA cabling UTP ya. UTP-nya itu seperti apa ya sehingga bisa digunakan. Yang kelima, sharing data. Nah, di sharing data ini kita bisa menggunakan operating system Windows dan Linux ya. Bagaimana supaya kompatibel, bagaimana supaya mudah digunakan ya. Jadi tidak menghambat maupun operating sistemnya Windows maupun Linux, kita untuk mengaplikasikannya itu bisa. Untuk yang selanjutnya ada bridging, switching, dan protokol dalam jaringan. Bagaimana sih kita mengaturnya dalam proses jaringan ini? Ada yang namanya bridging, switching, itu bagaimana kita mengkonfigurasikan antara komputer satu dengan yang lainnya supaya terhubung. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya subnetting. Nah, untuk subnetting ini di sini kita akan melihat tentang IP ya. IP address itu terbagi dari kelas A, B, C, itu yang paling sering digunakan. Kita mengklarifikasikannya bagaimana komputer satu dengan yang lainnya, kita subnetting dengan menggunakan IP address. Adapun untuk yang selanjutnya adalah jaringan wireless ya, peer to peer dengan menggunakan paket tracer. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan kita akan menggunakan latihannya sebelum prakteknya itu kita akan menggunakan Cisco paket tracker terlebih dahulu ya. Buatan dari Cisco paket tracer dari CCNA ya. Jaringan wireless bagaimana sih? Sekarang kan sudah berkembang zaman gitu kan, pakai kemana-mana gadget pasti ada yang namanya WiFi wireless. Nah, kita akan mengkonfigurasikannya, kita akan mempraktekannya. Nah, selanjutnya ada routing, ada DHCP, ada client server dengan paket tracer, masih menggunakan paket tracer. Nah, yang selanjutnya adalah tentang web server ya. Web server itu bagaimana kita di dalam sebuah jaringan ada misalkan pengelolaan industri, kliennya banyak, apalagi sekarang udah masuk ke generasi 4.0 menuju 5.0, itu ada yang namanya web server. Setiap perusahaan pasti mempunyai servernya yang besar, spesifikasi yang tinggi, bagaimana ketika kliennya itu mengakses tidak error. Nah, kita akan kupas tuntas di web server, IP routing, ada VLAN dengan menggunakan packet tracer juga. Adapun untuk selanjutnya adalah aplikasi HTTP, server, email, DNS dan DHCP, server dan routing. Ya, kita akan di sini menggunakannya aplikasinya. Dan yang terakhir adalah OSPF ya. Itu kita akan menjelaskannya seperti itu ya. Oke, adik-adikku yang Bapak banggakan, itu mengenai penjelasan dari mata kuliah dan materi yang akan Bapak sampaikan selama perkuliahan mata kuliah komputer dan jaringan dasar ini. Nah, untuk selanjutnya di sini yang Bapak gunakan ada beberapa referensi pustaka ya. Daftar referensi pustaka yang digunakan ada yang utama dan ada yang pendukung. Nah, adapun yang utama di sini misalkan yang Bapak gunakan adalah buku karangan dari Putri Darmawanti Teta Sugeng Winarno 2015, jaringan komputer dengan TCP/IP, membahas konsep dan teknik implementasi TCP/IP dalam jaringan komputer, edisi revisi Modula Bandung. Yang kedua, Todd Lamy, Cisco Certificate Network Associate Study Guide ya, 6 tahun, edisi 6 tahun terakhir, Wiley Publishing 2007. Yang ketiga dari Sofana Iwan, Cisco CCNA dan Jaringan Komputer, edisi revisi 2012, Informatika Bandung. Yang keempat, Sofana Iwan 2013, Membangun Jaringan Komputer, Informatika Bandung.
Nah, itu yang utama. Adapun komponen untuk pendukungnya, Bapak menggunakan referensi 4 di sini ya. Yang pertama ada Pratama Eka Agus Mutu I 2014 Handbook Jaringan Komputer. Teori dan praktek berbasiskan open source informatika Bandung. Yang kedua, Medcom 2015 membangun sistem jaringan komputer untuk pemula Andi Publishing Jakarta. Dan yang keempat, Sukma Aji Anjik Rianto 2008 jaringan komputer Andi Publisher Yogyakarta. Yang terakhir ada Medcom 2010 jaringan komputer untuk pemula karangan dari Andi Publisher Jakarta. Nah, itu utama dan pendukung. Adapun Bapak yang Bapak gunakan di sini, yang pertama adalah ini dasar dari komputer dan jaringan dasar ini adalah tentang konsep jaringan komputer dan pengembangannya ya. Seri profesional dari Wahana Komputer, penerbitnya dari Salemba Impotek. Ini yang pertama yang Bapak gunakan. Yang kedua, ini dikhususkan untuk jaringan wireless di dunia berkembang. Ini karya Onowai Purbo ya, dan Protus Tanu Handaru dan kawan-kawan. Di sini mengajari tentang panduan praktis, perencanaan dan pembangunan infrastruktur komunikasi yang rendah biaya ya. Di sini juga dijelaskan ya untuk spesifikasinya seperti apa. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, ini yang paling terbaru. Ini yang paling berbaru, kita akan membuat praktikum. Nah, Bapak yang Bapak gunakan adalah tentang buku fiber optik di sini. Karangan dari Gunardi Dwi Hantoro dan Karyada. Penerbitnya dari Informatika Bandung. Adapun kaitannya dengan pokok bahasan yang dipelajari adalah tentang salinan sekilas tentang FFPH, alternatif jaringan, FTPH, dan untuk panduan melakukan uji terima dari FTH. Nah, ini merupakan materi dasar yang akan Bapak sampaikan di kontrak perkuliahan ini. Jadi kurang lebihnya kita akan langsung mempraktekkan di dalam perkuliahannya. Nah, adapun output atau luaran ketika kita di perkuliahan ini, boleh kita belajar membuat publikasi artikel ya. Yang kedua, kita mempraktekannya, bisa panduannya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer atau CCNA. Dan yang terakhir dan yang paling utama itu, kalian setelah mempelajari mata kuliah komputer dan jaringan dasar ini, kalian bisa mendapatkan sertifikat dari Cisco, bisa ujiannya ya. Nanti kita ujiannya nanti Bapak pandu dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama itu latihan-latihannya kita langsung praktekkan. Jadi ketika lulus mata kuliah itu, selain daripada nilai yang diperoleh, kalian juga diutamakan bisa mendapatkan sertifikat dari Cisco yang disebut juga dengan CCNA, Cisco Sertifikat Cisco Network Academic. Mungkin itu saja untuk perkenalan deskripsi mata kuliah kali ini. Adik-adik tetap semangat, kita bertujuan untuk berpendidikan supaya lebih maju, khususnya di mata kuliah komputer dan jaringan dasar. Itu aja mungkin yang Bapak sampaikan untuk penjelasan pertama ini dalam kotak perkuliahan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Rahmat, pengampu mata kuliah jaringan komputer. Pada saat kesempatan kini ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu komputer dengan komputer yang lainnya yang terhubung dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan akses internet. Ya, adapun untuk jenis jaringan komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama, ada yang namanya LAN atau disebut juga dengan Local Area Network. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN.
Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Untuk yang pertama, Local Area Network itu terdiri dari 3 yang sering digunakan. Yang pertama ada topologi ring, yang kedua ada topologi bus, dan yang terakhir ada topologi star. Seperti yang kita ketahui, di setiap topologi ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama mengenai topologi bus, biasa yang sering digunakan, yang sering ada itu contohnya di internet, ya. Terhubung komputer satu dengan yang lainnya. Kenapa dikatakan dengan topologi bus? Karena itu menyerupai bus, ya, dimana di depannya ada server dan di belakangnya ada beberapa klien. Adapun kelebihannya untuk topologi bus, akses internet lebih cepat pada saat pengiriman data dari server ke klien ataupun sebaliknya. Untuk kekurangannya, topologi bus ini apabila kabel terputus satu, maka akan menghambat ke kinerja komputer yang lainnya. Itu mengenai topologi bus. Untuk yang kedua adalah topologi star. Dikatakan topologi star karena menyerupai bentuk dari bintang. Bintang ujung-ujungnya itu ada komputernya, ya. Kekurangannya itu boros kabel karena banyak menggunakan kabel. Adapun untuk kelebihannya hampir sama, pada saat pengiriman data itu lebih cepat. Untuk yang terakhir adalah topologi dari ring. Topologi ring itu menyerupai cincin, ya, di mana cakupan ruangan yang memerlukan topologi ring itu biasanya di instansi atau di suatu perusahaan tertentu, di mana ujung-ujung itu yang melingkar itu ada posisi komputernya. Adapun untuk kelebihan dari topologi ring tersebut, biasanya datanya itu prosesnya lebih cepat, ya, hemat kabel. Adapun untuk kekurangannya, pada saat terputus satu otomatis menghambat ke yang lainnya. Itu mengenai jenis-jenis topologi dari jaringan LAN. Untuk yang kedua mengenai jaringan Metropolitan Area Network atau dikatakan juga dengan MAN. Untuk contohnya, supaya komputer satu dengan yang lainnya bisa berkomunikasi menggunakan jaringan komputer, di antaranya ini antar kota, antar provinsi. Contohnya seperti Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan kota-kota yang lainnya. Tentu saja ini menggunakan akses internet. Yang terakhir yaitu Wide Area Network atau disebut juga dengan WAN. Nah, kalau Wide Area Network ini cakupannya antar luar negara, ya. Tidak bisa dipungkiri lagi, sekarang untuk komunikasi kita tidak ada hambatan apapun, bisa berkomunikasi juga dengan luar negeri, ya. Untuk contohnya misalkan kita pada saat menggunakan jejaring sosial, media sosial, YouTube dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi ke internasional seperti ke Amerika, ke Brunei, ya, ke Malaysia dan negara-negara yang lainnya.
Nah, itu jenis jaringannya yang digunakan adalah wide area network. Oke, itu saja mungkin untuk pemaparan jenis-jenis dari jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita praktikum ke pembuatan kabel fiber optik ya. Apa sih fiber optik itu? Kabel fiber optik itu adalah yang terbuat bahannya itu dari serat kaca. Kita akan praktikum menggunakan fiber optik ya. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang kabel strike dan crossover, sekarang kita akan membuat kabel fiber optik. Bagaimana cara proses pembuatan kabel fiber optik? Ya, sebelum kita praktikum, kita ada baiknya memperkenalkan dulu alat-alatnya untuk pembangunan atau untuk pembuatan kabel fiber optik. Yang pertama, tentu saja ini yang disediakan adalah kabel fiber optik ya. Hitam di sini, ini ketika dibelah ada dua. Yang satu ini serat kacanya, yang satu ini bajanya. Ini digunakan untuk ketika dipasang di luar itu untuk dililitkan di pohon, di kayu dan lain sebagainya. Karena ini kuat, ini terbuat dari baja ya. Ini kalau yang lingkaran ini. Nah, adapun yang akan kita proses adalah di sini, di serat kacanya ini. Adapun yang kedua alatnya adalah striper cut ya untuk memotong kabel dan meluruskan. Yang kedua ada pemotong ini juga namanya cutting. Yang ketiga ada fiber cleaver, ini juga untuk memotong ya. Bagaimana cara kinerjanya, kita menggunakan ini, dipotong terlebih dahulu. Yang ketiga ada visual locator ya, di sini untuk mengecek hasil ketika sudah beres pembuatan kabelnya, bagaimana diceknya. Adapun yang ketiga adalah konektor adapter yang akan kita gunakan ini. Yang selanjutnya ada optical power meter atau disingkat dengan OPM ya. Ini untuk menggunakannya bagaimana nanti di urutan 18 sekian, ini ketika prosesnya berjalan itu berarti sudah jalan atau bisa digunakan. Nah, adapun untuk selanjutnya adalah alkohol ya. Kita dibutuhkan alkohol. Fungsinya buat apa? Fungsinya di sini kita akan membuka, setelah kabel serat kaca ini dibuka, maka akan dibersihkan terlebih dahulu dengan berbantuan menggunakan kapas ya. Nanti ketika dibongkar itu menggunakan kapas. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai mempraktikannya. Nah, yang pertama kita masukin dulu ini kabelnya untuk memotong ya, dimasukin dulu ke sini. Tergantung kebutuhannya, di sini ada ukurannya berapa yang dibutuhkannya ya. Ada ukurannya dari 2, 3, 4 sampai dengan 5. Kita supaya tidak terlalu ini, jangan terlalu ini memotongnya. Nah, seperti ini. Potong. Nah, sampai klip, langsung tarik lagi. Oke. Nah, ini sudah ada kabel fiber optik serat kacanya seperti ini yang biru, yang dilapis ya. Kurang panjang sedikit lagi. Oke. Nah, oke. Setelah ini kelihatan seperti ini, ada seratnya seperti ini. Lalu kita akan dibersihkan dulu menggunakan cut cleaver ini ya. Ada di sini, kita buka, masukin, kita potong kabel ini. Oke, masukin. Kita kupas sampai terpisah antara kabel fiber optik kacanya dengan yang benang dari plastiknya ini. Nah, setelah ini selesai ya. Ini jangan sampai terputus, harus tetap
mulus ya, karena kalau terputus ini otomatis saluran datanya ini tidak akan berjalan atau koneksinya terputus, error. Nah, ketika sudah selesai seperti ini ya, yang dilakukan adalah proses pembersihan terlebih dahulu menggunakan fiber optik ini menggunakan alkohol ya. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu pakai alkohol. Oke, setelah dibersihin pakai alkohol secara perlahan-lahan supaya hasilnya tidak kotor. Nah, ketika ini sudah bersih, baru kita masukin klip adapternya ya. Klip adapternya seperti ini, kita ambil klip adapternya ya, dibuka terlebih dahulu. Oke, kita buka terlebih dahulu. Kita buka. Nah, setelah dibuka, dimasukkan terlebih dahulu ya, secara perlahan-lahan. Masukkan dulu ini untuk penutupnya. Nah, setelah ini masuk penutupnya, kita langsung masukkan koneksinya. Apabila ini terlalu panjang, bisa kita menggunakan fiber cleaver ini. Ini tadi potongannya terlalu panjang, kita akan potong dengan menggunakan fiber cleaver ini ya. Kita akan menggunakan ini. Buka terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Setelah dibuka, kita masukkan, kita kunci lagi. Lihat urutannya di sini. Langsung kita potong. Nah, udah selesai. Nah, udah selesai. Ketika sudah selesai, kita masukkan lagi ke konektor fiber optiknya, masuk urutannya. Nah, setelah masuk, kita buka terlebih dahulu. Nah, ketika sudah pas, oke, kunci, langsung kita kencengkan ini. Nah, oke. Nah, ketika sudah terkunci seperti ini, jangan lupa di sini ada penutupnya. Oke, penutupnya untuk pengecekan ini ya. Setelah dibuka pengecekan ini, kita ini berhasil, tidak ada lagi yang namanya kabel yang tidak tersambung. Ketika sudah tersambung, maka hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan mencoba dengan mengecek menggunakan optical power meter atau OPM ya. Kita cek, ini kita cek ya dengan menggunakan OPM ini. Setelah dicek, kita masukkan secara perlahan-lahan. Nah, udah, kita lihat hasilnya auto. Oke, hasilnya oke, sampai dengan 18. Nah, ini kalau udah menunjukkan 18 menggunakan OPM ini, berarti ini udah berhasil ya, udah berhasil dan siap digunakan ya, sudah siap digunakan untuk OPM ini. Berarti dicek nih, oh ya, ini kalau misalkan ada masih di bawah 10, nah ini berarti tidak berhasil. Bagaimana caranya supaya berhasil? Maka di cross check ulang. Di cross check ulangnya seperti apa? Ini misalkan dibuka kembali, dicek kembali. Apabila misalkan ada yang tidak tersambung di penghubung ini ya, itu langkah-langkah untuk membuat fiber optik. Nah, adapun di sini
setelah kita menggunakan cek OPM, dan selanjutnya kita akan mencoba mengecek bagaimana cara mengecek hasilnya. Nah, kita ngecek hasilnya dengan menggunakan Foul Localizer locator. Ini menggunakan ini, ya. Ya, mungkin bisa dikatakan senternya fiber optik mungkin ya. Ini sudah terhubung. Ya. Kita langsung masukkan ke sini. Nah, oke. Langsung kita nyalakan. Nah, ini ketika sudah dinyalakan, checking dulu. Oke, ini sudah ada warna merahnya. Ini alokatornya nyala juga sama. Kita masuk, kita koneksikan. Setelah dikoneksikan, nah, ini ada seperti jarum, mungkin ini ada merah ya, berarti ini pembuatan kabel fiber optiknya berhasil. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berhasil muncul tadi dicek di OPM, terus hasilnya tidak muncul ketika dicek oleh visual ini, maka itu tandanya tidak berhasil. Nah, bagaimana caranya supaya langsung berhasil? Nah, memang di sini kendalanya itu pada saat pembuatan kabel jaringan optik ini kita diperlukan ketelitian ya, ketelitian. Misalkan checking di baterai untuk pengecekan visual, kalau misalkan baterainya kurang bagus, otomatis mengeluarkan sinyalnya juga tidak bagus. Nah, adapun setelah melakukan proses pembuatan kabel fiber optik ini, adapun kekurangan dan kelebihannya pada saat pembuatan kabel fiber optik ini. Tentu saja pada saat kita membuat proses pembuatan kabel fiber optik ini secara kinerja ini lebih cepat ya, karena terbuat dari serat kaca, tidak ada hambatan, halangan dan lain sebagainya ya. Beda lagi dengan kabel yang UTP ya, yang strike dan crossover itu bahannya mudah laku, kalau lama kelamaan harus ganti, karatan dan lain sebagainya. Kalau ini tidak mudah berkarat ya, karena terbuat dari serat kaca. Nah, pada saat tadi proses pembuatan kabel fiber optik ini, yang dibutuhkan adalah kehati-hatian. Kehati-hatiannya seperti apa? Dikarenakan kita ini membuat kabel fiber optik ini dari serat kaca, maka ketika tadi memotong menggunakan klip striper ini harus dibutuhkan sangat kehati-hatian. Ini yang perlu sangat diperhatikan. Karena ketika ada serat kaca ini masuk ke dalam kulit, itu menyebabkan infeksi ya, infeksi. Jadi menyebabkan infeksi. Jadi beda lagi dengan pembuatan kabel strike crossover menggunakan kabel UTP. Ini benar-benar harus diperlukan ketelitian, sangat kehati-hatian. Makanya di sini untuk praktikum ini harus benar-benar ada ruangan khusus ya, yang tidak ada banyak lalu lalang orang ya. Jadi benar-benar harus perlu ketelitiannya. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai bagaimana cara praktikum pembuatan kabel fiber optik. Sudah Bapak jelaskan juga mengenai kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik ini. Untuk selanjutnya silakan, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, untuk mata kuliah jaringan komputer dasar ini kalian mencoba mempraktekkan proses pembuatan kabel fiber optik. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan perkuliah di dalam mata kuliah jaringan komputer, jaringan dasar komputer ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi, kita masih bisa melaksanakan perkuliahan ini secara langsung ya, dan akan kita melaksanakan praktikum seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan langsung ya apa yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Itu kita menjelaskan tentang jenis pengkabelan praktikum, jenis pengkabelan strike ya yang lurus dan crossover ya, itu yang sudah Bapak sampaikan. Dan tambahannya itu kita dengan kabel pengkabelan jenis fiber optik ya. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Cisco Packet Tracer ya, seperti yang sudah terlihat di sini ya. Ini aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya untuk aplikasi Packet Tracer ini? Oke, kita supaya lebih jelasnya kita langsung ke praktek saja ya. Mohon untuk diperhatikan bagaimana sih cara kerjanya. Selama ini kan kalian hanya sebagai pengguna ya, duduk di komputer, tiba-tiba langsung mengirimkan dan menerima hasil file. Nah, sementara seperti inilah proses kinerjanya. Nah, yang akan kita simulasikan untuk contoh yang sederhana ini adalah menggunakan jaringan LAN ya. Contohnya seperti apa? Supaya lebih tahu lagi, lebih detail, kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Apakah ada yang sudah tahu dulu mengenai Cisco Packet Tracer ini? Sudah ada yang mengenal? Farhan mungkin dulu pernah tahu ya Farhan ya? Mungkin lupa lagi dan nanti diingat-ingat lagi ya. Nah, ini tampilan Cisco-nya seperti ini ya. Ini aplikasi ini Maya, tapi dengan bentuk fisiknya sama persis ya, sama persis dengan Mayanya ini. Bagaimana misalkan kenapa sih menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini? Karena ada beberapa peralatan yang dari Cisco ini harganya mahal sehingga tidak terjangkau. Sehingga Cisco ini mengeluarkan aplikasinya untuk simulasinya. Bagaimana sih kita untuk simulasinya? Seperti contohnya kan untuk jaringan LAN bisa kita praktikum di sini ya. Untuk jaringan LAN bisa praktikum di sini. Nah, sementara bagaimana untuk jaringan topologi jaringan WAN, Wide Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, kan kita tidak mungkin antar kota, antar benua. Nah, dengan adanya aplikasi Cisco Packet Tracer ini kita bisa, dengan adanya simulasi ini kita bisa membuatnya. Nah, oke. Kita praktekkan ya, bagaimana sih kita cara membuat jaringan LAN yang sederhana. Supaya kalau lebih paham, diperhatikan dulu. Setelah diperhatikan dulu, ini komputernya sudah terinstall semua. Setelah terinstall, setelah Bapak praktekkan, mungkin kalian juga diperhatikan ya. Dipraktekkan. Sekarang untuk lebih jelasnya dipraktekkan dulu sama Bapak ya. Setelah itu kalian boleh mempraktekkan. Silakan. Ini ya, untuk aplikasi Cisco Packet Tracer ini ada yang namanya beberapa pengenalan secara hardware ya. Ini secara penghardwarean ya, sama seperti aplikasi yang lainnya. Diklik di sini simpan. Ini jenis komputer misalkan. Ini jenis pengkabelan, connection ya, dan lain sebagainya. Yang akan kita praktekkan adalah jenis topologi LAN. Bagaimana sih cara kerjanya? Kita klikkan di sini end device, ada yang namanya PC, ambil generic, drag and drop, ambil ke sini. Satu yang kita akan butuhkan, ambil satu seperti ini. Ketika kita klik di sini ada port, Ethernet, gateway, DNS, physical location dan lain sebagainya muncul. Ini baru satu yang diambil. Karena kita mau mengkonfigurasikan satu PC dengan yang lainnya, bagaimana sih secara berkomunikasi? Berarti membutuhkan dua ya. Ini satu PC. Nah, ini yang kedua. Ini hanya untuk contoh saja. Bagaimana kalau untuk LAN? Kalau LAN perlu ada klien dan server. Misalkan seperti di sini ada 40 PC ya, berarti harus ada servernya. Di sini servernya. Nah, untuk sementara kita contohkan dua dulu. Bagaimana sih komputer itu bisa berkomunikasi? Nah, setelah ini ada portnya juga sama, PC 0, PC 1.
Langkahnya seperti apa? Dikarenakan kita bukan wireless pengkabelan, berarti kabel yang dibutuhkannya jenis apa? Kita ambil connection, kita konekkan dari PC 1 ke PC 2. Nah, udah kelihatannya di sini muncul hijau. Nah, setelah itu kita konfigurasikan. Kita double klik. Nah, di sini ada physical, ada config, ada desktop, ada custom interface. Kita klik di desktop. Nah, di desktop ini untuk urutannya ada mulai dari IP, terminal, command prompt, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita IP dulu. IP itu apa? Internet protokol, address pengalamatan. Misalkan ketika Bapak mau ke rumah, katakanlah ke rumah Asep, otomatis kan tahu rumah Asep, alamat, kode pos, dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, kalau di komputer namanya IP address dengan pengkodean. Kelas tipe address itu ada 3, ada A, B, dan C. Kita akan menggunakan kelas A. Klik IP-nya. Nah, ini untuk IP address-nya, jenisnya tipe kelas A 192.168.1.1. Nah, ketika banyak PC-nya berarti ujungnya aja yang dirubah 1.20 misalkan, karena PC-nya ada 20. Jadi berurutan supaya untuk mengenal. Kita tab subnetnya, subnet mesh-nya 255.255.255.0 ini otomatis muncul. Ya. Oke, setelah itu beres. Close. Nah, ini udah disetting. Komputer yang kedua sekarang setting. Nah, ini sama. Oke, IP 192 kita pakainya kelas A titik 168.1.2 tab muncul subnetnya otomatis. Oke, nah bagaimana sih ketika sudah berkomunikasi cara melihat hasilnya? Nah, kita kembali lagi ke konfigurasi yang tadi. Double klik. Nah, kita yang panggilnya adalah command prompt atau run ya. Ada 2 jenis ya. Nanti kita perlihatkan. Nah, masuk ini menggunakan command prompt. Bagaimana caranya? Untuk memanggil PC ke satu dengan yang lain, kita tambahkan yang namanya ping. Ping, panggil IP-nya 192.168.1.2. Karena manggil komputer 1 ke komputer yang 2, berarti yang dipanggilnya 2. Nanti kita uji sebaliknya. Setelah kita ketikkan ping, IP address-nya muncul, langsung kita enter. Nah, pinging replay from, berarti pengiriman dari PC 1 ini ke dalam PC ini dilalui dengan berhasil. Bagaimana kalau tidak berhasil? Kalau tidak berhasil jawabannya RTO, request time out. Ya, itu kalau tidak berhasil. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bisa dengan mengirimkan email. Kita lihat fitur-fiturnya di sini, ada email. Kita lihat email dengan proses pengiriman email. Kita drag, double klik, kirim dari PC 1 ke 2. Nah, hasilnya successful. Berarti berhasil. Ya. Mungkin ini salah satu jenis bagaimana untuk topologi jaringan LAN ini berkomunikasi. Seperti itu. Kita dari konfigurasi, dari mulai konfigurasi, pengiriman PC ke 1 dan lain sebagainya itu berhasil. Bagaimana kalau misalkan tidak berhasil? Biasanya kalau tidak berhasil itu kesalahan IP. Misalkan 1.30 sementara komputernya tidak ada 30. Ya, jadi pada saat konfigurasi setting ini harus perlu ketelitian. Ya, mungkin seperti ini ya untuk salah satu jenis contohnya. Nanti kalian bisa memaparkan untuk jenis topologi dari jenis jaringan MAN dan WAN nanti bisa dipraktekkan. Oke, dikarenakan Bapak sudah menjelaskan seperti ini. Oke, kalian nanti atau sekarang kita bisa praktekkan. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan Ari. Perkenalkan, nama saya Ari Rana Saputra. Izin bertanya Bapak, kan di ruangan ini tuh ada sekitar 40 PC. Nah, bagaimana cara untuk menghubungkan LAN-nya dan juga jenis kabel apa yang digunakan? Terima kasih. Ya, terima kasih Ari atas pertanyaannya.
Oke, Bapak langsung jawab ya. Nah, kalau misalkan di lab ini ada 40 PC, bagaimana sih cara menghubungkannya? Sementara portnya itu terbatas, ada 24. Berarti 24 ya. Di sini kepake 20, berarti sisa portnya ada 3. Nah, yang satunya lagi untuk sebelah kanannya, kita ambil portnya switchnya yang 24 juga. Berarti yang dibutuhkan portnya 24. Satu ini disambungkan dengan yang satu lagi. Jenis kabel yang digunakan adalah jenis strike. Ya, nanti mungkin kita praktekkan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Ari. Oke, terima kasih atas pertemuan perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Tetap semangat ya untuk perkuliahan karena kemarin masih di semester 4. Nanti insya Allah ketemu lagi di semester yang selanjutnya ada mata kuliah jaringan komputer lanjutan. Terima kasih, tetap semangat. Sebelum di close silakan absen terlebih dahulu di LMS ya. Absen sudah Bapak setting di LMS-nya, silakan absen di LMS terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah ya, sudah Bapak setting. Oke, semuanya sudah masuk ya. Oke, Bapak save. Itu aja mungkin yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.